nolak lo. Nih sebelum mulai kita ada pertanyaan-pertanyaan titipan nggak nih biar sekalian dibahas. Ada nanti sambil jalan. Ambil jalan aja ya. Iya bang. Bang, turunin dikit. Oke. Suaranya kuat bang. Oke, selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Agenda kita pada sore hari ini ialah ingin mengklarifikasi beberapa berita yang belakangan cukup diangkat oleh teman-teman media, khususnya terkait dengan adanya dugaan beberapa public figure yang terlibat dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara Rafael yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Salah satu adanya indikasi yang mengatasnamakan klien kami atas nama saudara Rizky Bilar. Pada kesempatan ini saya nyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kaitannya dan keterlibatan saudara Rizky Bilar dalam persoalan tersebut. Jadi kami selaku kuasa hukum meminta untuk kepada teman-teman media bahwa berita yang menyebutkan bahwa klien kami saudara Rizky Bilar terlibat dalam tindak pidana tersebut itu tidak benar. Yang mau saya komentarin bahwa statement yang disebutkan oleh IAW ini cukup membuat kegaduhan dalam beberapa hari, karena jika dilihat dari sudut pandang kami, apa yang disampaikan IAW ini tidak tepat, atau bukan tidak tepat ya bahasanya, mungkin kurang pas disampaikan oleh IAW. Karena seharusnya jika IAW memiliki bukti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana ini, lebih tepat nama-nama yang ada tersebut diserahkan kepada penyidik, bukan disebutkan kepada media yang akhirnya membuat kegaduhan terkait dengan tebak-tebakan siapa public figure yang terlibat. Karena kan disebutkan bahwa terdapat 25 artis dan 3 band besar ya, kurang lebih beritanya seperti itu. Dan dimana ada inisial R, inisial P. Nah, R ini kan banyak, apakah benar juga nama yang bersangkutan emang benar-benar depannya R? R ini bisa mengarah, mohon maaf, mungkin bisa dibilang Bang Roma Irama juga depannya R. Apakah dia terlibat? Kan belum tentu. Atau mungkin bisa disebut Reza Rahardian, itu kan juga depannya R. Nah, terkait dengan hal ini, kemarin beberapa media sudah menghubungi bolak-balik ke saya terkait arahnya itu menyebutkan bahwa klien kami Rizky Bilar terlibat. Maka kesempatan kali ini saya kembali menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Kira-kira itu saja yang mau saya sampaikan. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tapi dari saudara Rizky Bilar sendiri kenal nggak sih sama Rafael Alun sendiri? Sejauh ini memang tidak ada hubungan dan tidak kenal bahkan terhadap saudara Rafael. Bahwa klien kami Mas Rizky itu tidak ada kaitannya sama sekali, bahkan ketemu pun belum pernah ya. Begitu. Bang, reaksi Rizky Bilar sendiri seperti apa Bang? Nah, dikaitkan namanya terhadap jadi respon yang diberikan oleh klien kami Mas Rizky kemarin mungkin bisa dilihat juga di beberapa media, bahwa respon yang diberikan itu justru bercanda kan, bahwa ada uang dicuci, keterlibatan pencucian uang dan sebagainya. Itu merupakan respon yang menurut saya sudah cukup baik untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Rizky Bilar dengan skandal yang terjadi oleh saudara Rafael. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Tapi Rizky Bilar merasa dirugikan nggak Bang atas berita-berita yang tersebar sekarang? Terkait dirugikannya saya rasa belum ya, karena memang ini kan sifatnya klarifikasi dan IAW sendiri kan tidak menyebutkan namanya secara spesifik siapa yang disebutkan terlibat. Karena keterlibatan itu juga perlu didalami. Karena apa? Jika memang seseorang disangkakan menerima aliran dana,
orang yang menerima aliran dana itu apakah tahu bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana? Siapapun orangnya selain public figure, saya rasa juga tidak memiliki aset ataupun tidak memiliki pemahaman untuk bisa sejauh itu mengetahuinya. Jadi memang mungkin yang disebutkan oleh IAW ini memang cukup membuat gaduh ya, kalau dari sudut pandang kami. Gitu. Tapi dari Rizky Bilar sendiri ada kayak pengen menuntut IAW nggak sih? Seperti yang tadi saya sebutkan, dari Mas Rizky itu tidak menyebutkan dan tidak merasa dirugikan bahwa dia namanya dikait-kaitkan. Kan ini hanya dugaan. Dan dugaan ini memang harus dan wajib kami bantah di awal agar berita yang berkembang itu tidak semakin melebar dan meluas terkait dengan keterlibatannya Rizky Bilar di skandal ini. Gitu. Tapi ini kan sudah tersebar banyak, maksudnya netizen juga banyak mengira itu dia gitu, diduga dia gitu kan. Ada niat untuk melapor kembali atau gimana dari Mas? Sejauh ini kami belum melihat bahwa ada media ataupun pihak-pihak tertentu menyebutkan nama yang bersangkutan Rizky Bilar, belum sampai ke sana. Namun apabila itu memang ada yang menyebutkan secara langsung nama yang bersangkutan terlibat, misalnya Rizky Bilar terlibat dengan dugaan tindak pidana ini, maka pasti kami akan mengejar. Karena apa? Karena belum tentu apa yang dituduhkan itu, apa yang disebutkan itu dapat dibuktikan. Buktinya mana? Jadi hal-hal ini memang perlu kami klarifikasi. Tujuannya kami menyampaikan ini ke teman-teman media adalah untuk sekali lagi menyampaikan konfirmasi bahwa tidak ada keterlibatan Rizky Bilar dari persoalan tersebut. Berarti belum ada kerugian secara materi? Belum ada. Sejauh ini memang belum ada. Bang Sadra, Ya. itu kan tidak mengenal Rafaelnya ya, tapi apakah mengenal dengan Jeremy? Jeremy siapa? Menantu dari Rafael. Saya rasa tidak ya, tidak mengenal. Berarti penegasan tidak ada hubungan bisnis atau kenal sekalipun ya? Tidak ada hubungan bisnis ataupun hubungan pertemanan atau hubungan apapun kepada tersangka saudara Rafael. Ini kan isunya liar ya untuk Betul. inisial R ini. Betul. Apakah saudara Rizky Bilar sendiri juga dapat tudingan gitu dari netizen atau enggak sih? Dan Ada kepikiran beberapa fans yang kemarin menyebutkan dan mempertanyakan keterlibatan Rizky Bilar dengan persoalan tersebut, dan memang kemarin melalui akun Instagramnya Mas Rizky Bilar sendiri sudah dibecandain, artinya bahwa tidak ada keterkaitan persoalan Rafael dengan Rizky Bilar. Oke? Cukup? Oke, terima kasih. Kalau sebagai pengacara, ini di luar ini ya, secara penglihatan abang, ya kan sering ketemu nih, bener nggak? Sejauh ini Mbak Lesti memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Mbak Lesti sedang hamil. Kemarin masuk rumah sakit karena memang benar-benar sakit tipes. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Udah menyebut mungkin abang pribadi ke Iya. RS atau gimana? Enggak, saya enggak menyebut. Sejauh ini Rizky tetap mendampingi ya kemarin dia. Ya, karena memang setahu saya Mbak Lesti masih didampingi Mas Rizky untuk dapat beristirahat karena memang kondisi Mbak Lesti itu lagi dalam pemulihan pasca sakit kemarin. Berarti yang dibilang hamil enggak ya Pak? Tidak, saya bisa pastikan tidak. di rumah sakit mana bang? Sama berapa hari mungkin? Wah, kemarin saya nggak monitor sih di rumah sakit mana. Gitu. Sudah berapa hari di rumah sakit Bang? Saya juga nggak monitor berapa lama. Tapi Lesti pas dengar kabar Rizky diseret-seret ini reaksinya seperti apa atau respon dari Lesti seperti apa? Ya jujur, makanya respon dari Mbak Lesti sendiri juga cukup kaget karena kan sebenarnya memang tidak ada keterkaitan antara Mas Rizky dengan saudara Rafael sih. Ya kami sejauh ini memang masih menanggapinya dengan santai aja. Jadi Lesti itu bukannya sakit karena dengar kabar ini ya? Kabar ini ya Pak? Oh bukan sakit karena mendengar kabar ini, bukan. Bukan ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau diklarifikasi? Ya. Laporan yang sebelum-sebelumnya Bang, apakah masih terus diproses? Boleh nggak kalau kita jangan bahas terkait dengan LP tersebut karena kita masih belum membuka. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang. Sama-sama.